Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikotul Himah dari kelas 7A NPM 1741001. Saya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni dari Universitas PGRI Semarang. Kali ini saya ingin melakukan praktik micro teaching yang diampu Bapak Muklis. Mari teman-teman ikuti videonya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, anak-anakku, gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Walaupun kita bertemunya daring, kita tetap semangat belajar ya. Ya. Kenapa? Karena apa? Kalau bukan kita yang menerusin penerus bangsa, lalu siapa lagi? Gimana untuk kesehatan kalian? Alhamdulillah sehat-sehat semua, Bu. Baik. Tetap di rumah, jaga kesehatan ya. Sebelum Ibu lanjut ke presensi, Ibu mau tanya. Kalian ini nanti Ibu ajar kan 20 menit. Kalian sanggup kan mengikuti sampai selesai? Sanggup, Bu. Oke. Tidak boleh keluar ya dari zona Zoom ya. Akan ada pemberitahuan di laptop Ibu apabila yang keluar dari Zoom. Oke? Oke. Kali ini Ibu ingin mempresensi kalian karena Ibu ingin tahu yang tidak berangkat siapa dan yang berangkat siapa, ya? Ya. Walaupun kita tatap muka lewat daring, Ibu tetap mempresensi Ibu agar tahu siapa yang tidak berangkat dan siapa yang berangkat. Oke? Ibu presensi ya. Ya. Yang pertama, Aldela. Hadir. Enda. Hadir. Vera. Oh, kali ini Vera nggak mengikuti Zoom ya. Ibu Alfa, nanti Vera suruh mengabari Ibu ya lewat WA Ibu. Oke? Teman-teman nanti kasih tahu Vera. Eka. Hadir. Arina. Hadir. Septi juga nggak berangkat ya, nggak ikut Zoom kali ini. Nanti teman-teman dikabari ya. Karena Ibu akan data yang tidak berangkat dan tidak ikut mengikuti Zoom, sangat penting sekali ya. Jadi kalau tidak ikut, sakit apa-apa bilang sama Ibu. Apakah tidak ada sinyal atau gimana, jaringannya gimana, bilang sama Ibu. Raisa. Hadir. Oke. Gila. Hadir. Oke. Jaka juga tidak mengikuti. Kali ini kok banyak ya yang tidak mengikuti Zoom-nya Ibu. Nanti harus mengikuti. Oke. Semoga doakan teman kita yang tidak berangkat, semoga besok ikut ya, bisa berangkat mengikuti Zoom. Ya. Besok dan seterusnya bisa mengikuti Zoom Bahasa Indonesia ini. Mungkin sinyalnya jelek, Bu. Oke, bisa saja apa sakit atau gimana ke Ibu kan tidak tahu. Kita doakan saja yang baik-baik untuk teman kita. Oke, kalian sekarang ini kemarin kan Ibu sudah bilang materi selanjutnya mengenai apa? Sudah ada yang ingat materi yang akan Ibu ajarkan sekarang apa? Mengenai apa? Lupa, Bu. Oke, ada yang lebih tahu lagi? Kemarin kan Ibu sudah bilang, anak-anak, habis ini materinya kan sudah bilang seperti itu. Nanti dibuka 20-10 menit untuk mempelajari materinya. Besok kalau ditanya oleh Ibu bisa menjawabnya. Kemarin kan Ibu udah bilang seperti itu. Baik, Ibu jelaskan sedikit materi hari ini itu apa. Materi kali ini Ibu ingin membahas mengenai unsur pembangun cerpen. Kalian tahu nggak cerpen itu apa? Ada yang tahu? Tunjuk atap. Saya, Bu. Siapa? Ibu catat ya. Arina. Iya, Arina. Cerpen itu adalah cerita pendek. Oke, baik.
itu penjelasannya sedikit. Cerpen atau yang disebut oleh cerita pendek atau yang disebut cerpen itu sebuah karya sastra yang berisikan sebuah informasi mengenai cerita lama atau yang ada biasanya difilmkan lalu dibuat cerita pendeknya seperti itu. Ibu kali ini tidak ingin membahas cerpen itu apa, tetapi ibu ingin membahas mengenai unsur pembangun cerpen. Jadi kan dulu SMP sudah diajarkan oleh guru kalian mengenai pengertian ciri khusus cerpen. Sekarang unsur pembangun cerpen ibu akan jelaskan sedikit. Nanti akan ibu kasih video dan kirim ke WA grup kalian. Ingat anak-anak, ibu tidak mau tahu kalau kalian tidak paham. Karena apa? Ibu nanti akan share linknya, yang akan ditonton apa dan yang akan dipelajari apa. Ibu nanti akan share, oke? Oke. Akan ibu share nanti linknya. Tapi sebelum ibu share sekarang, ibu ingin menjelaskan sedikit mengenai unsur pembangun cerpen. Ada yang tahu unsur pembangun cerpen itu apa? Angkat tangannya. Belum tahu Bu kalau Oke. unsur pembangunnya. Ibu jelaskan sebentar. Unsur pembangun cerpen itu yaitu ada dua. Yang pertama unsur intrinsik dan ekstrinsik. Apa? Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Oke, pintar. Kalau tahu nggak di dalam unsur intrinsik itu ada apa dan ekstrinsiknya itu ada apa? Ada yang tahu? Ayo, apa? Ada yang tahu nggak di dalam unsur intrinsik itu ada apa dan ekstrinsik itu ada apa? Ibu sambil berdiri ya untuk menjelaskannya. Kalian terdengar suara ibu? Dengar. Oke. Mikrofonnya tolong dimatiin dulu. Yang hanya bicara ibu tapi nanti kalau ibu ada pertanyaan nanti harus dihidupkan semua mikrofonnya, oke? Oke. Oke, tadi kan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Di dalam unsur intrinsik itu ada apa sih? Ada yang tahu unsur intrinsik itu ada apa aja? Ada yang tahu nggak di dalam unsur intrinsik itu ada apa dan ekstrinsik ada apa? Gak tahu Bu. Oke, biasanya Eka menjawab. Kenapa nggak menjawab? Saya belum membaca materinya. Ibu kan sudah bilang baca ya. Besok lagi baca materinya. Ibu sudah bilang seperti itu ya. Iya. Besok-besok dipelajari lagi ya. Oke, Ibu jelaskan. Unsur intrinsik biasanya di dalamnya ada tema, alur, latar, tokoh, amanat, seperti itu ya. Terus ada yang namanya sudut pandang. Ada yang tahu tokoh itu apa? Tokoh itu Apa? pemeran dari cerita tersebut. Tokoh itu ide cerita. Seperti itu ya. Iya. Ide pokok cerita yang disampaikan cerpen tersebut. Sedangkan latar apa? Latar adalah tempat kejadian cerita. Pintar sekali. Berisikan apa aja latar itu? Latar tempat. Oke, latar tempat. Latar waktu dan latar suasana. Oke, pintar. Udah pintar-pintar semuanya. Lagi, tokoh atau penokohan itu apa? Nggak tahu Bu kalau itu. Oke, Ibu jelaskan. Yang namanya pertokohan itu tokoh utama dan tokoh kedua dan ketiga. Tokoh pertama biasanya tokoh, contohnya ada tokoh yang namanya antagonis. Itu tokoh yang biasanya jahat. Sedangkan tokoh antagonis, terus ada apa lagi? Protagonis. Itu apa? Tokoh yang biasanya memerankan peran baik. Protagonis. Lalu ada lagi namanya alur. Alur ada apa aja? Dalamnya apa? Alur
maju dan alur mundur. Terus ada satu lagi, alur Alur campuran. campuran. Alur itu bisa disebut dengan susunan cerita di dalam cerita tersebut. Yang lagi ada lagi sudut pandang, itu apa? Sudut pandang. Sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, sudut pandang orang ketiga, seperti itu. Dan yang terakhir amanat. Apa amanat harus dijelaskan oleh Ibu juga? Tidak. Amanat itu pesan yang bisa disampaikan, yang terkandung ya. Ya. Lalu Ibu ingin membahas sedikit tentang unsur ekstrinsik. Di dalamnya apa ekstrinsik? Ayo apa? Lupa, Bu. Yang pertama ada nilai cerita yang di dalamnya, nilai dalam cerita tersebut itu apa? Terus di dalam nilai ekstrinsik itu ada latar belakang tokohnya, latar belakang tokoh. Paham? Paham. Tokohnya itu gimana? Seperti itu ya. Secara tidak langsung seperti biografinya gitu. Ya, biografinya seperti itu. Terus yang terakhir ada sosialnya, situasi sosialnya. Seperti itu membahas biografi yang biasanya yang ada di situ ya. Di ekstrinsik itu beda dengan ekstrinsik. Biasanya membahas yang membuat cerita tersebut. Sebelum Ibu mengarah ke video, Ibu ingin bertanya mengenai tokoh tadi apa? Tokoh adalah pemeran dari cerita. Ide pokok, tokoh itu ide pokok ya. Ya. Bisa ke tema juga ya. Tema ide pokok. Oke. Ibu kirim, nanti langsung dilihat ya. Ya. Ini Ibu share dulu, tapi nanti juga Ibu kasih tahu lihat ini videonya. Bawang merah, bawang putih. Alkisah. Di sebuah desa hiduplah seorang kepala keluarga dengan 2 istrinya. Anak dari istri pertama bernama bawang putih dan anak dari istri kedua bernama bawang merah. Suatu ketika, sang ayah meninggal, lalu diikuti oleh istri pertamanya. Bawang putih ditinggal sendirian dengan ibu tiri dan saudara tirinya. Tanpa ayah dan ibunya, ia diperlakukan dengan semena-mena oleh mereka. Meskipun demikian, ia tetap sabar menghadapi itu semua. Suatu hari, ia menemukan ikan dalam kolam di hutan. Betapa terkejutnya ia ketika mendengar sang ikan berbicara. Bawang putih, aku ibumu yang kembali untuk menemanimu. Bawang putih sangat gembira mendengarnya. Namun sialnya, bawang merah menemukan ikan ajaib itu setelah mengikuti bawang putih. Ikan itu lalu ditangkap, dimasak dan dihidangkan untuk bawang putih yang tidak sadar asal makanan tersebut. Bawang putih merasa mual dan sangat bersalah ketika diberitahu oleh bawang merah dan ibunya yang tertawa-tawa. Dengan sedih, ia menguburkan tulang ikannya di bawah pohon. Tanpa ayah dan ibunya, ia di bawah pohon. Saat mengunjungi kuburan ikan keesokan harinya, bawang putih terkejut melihat ada ayunan di pohon. Bawang putih duduk di ayunan dan bernyanyi. Ajaib, ayunan itu bergoyang-goyang sendiri. Seorang pangeran yang sedang berburu mendengar nyanyian bawang putih dan datang menghampirinya. Ibu cepatkan ya anak-anak, kan sudah Ibu kirim linknya karena waktu kita mepet ya.
Akhirnya, mereka menikah dan hidup bahagia di istana. Nama, watak bawang merah dan bawang putih. Oke, baik anak-anak. Tadi kan udah menonton videonya kan. Sekarang kalau ibu tanya nanti harus bisa ya. Ini ibu kirim, sudah kan linknya, sama ibu kasih PPT mengenai cerpen tadi ya, unsur pembangun cerpen. Terus ibu kasih lagi yang tugas yang harus dikerjakan. Oke, sebelum ibu bertanya, tadi kalian paham nggak? Tadi itu apa? Berjudul apa? Paham. Apa? Cerita yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Oke, bentar. Itu kan tadi ibu kasih bocoran sedikit. Di dalamnya kan tadi ada tokoh yang jahat, ada tokoh yang baik, dan ada yang tokoh penengah. Oh ya, tadi ibu sempat lupa. Yang tokoh penengah itu namanya tritagonis. Antagonis, tritagonis, prota, dan protagonis ya. Oke, ibu kan tadi sudah mengirimkan tugasnya itu tadi apa? Dilihat tugasnya. Ayo mencari apa aja? Mencari tokoh, mencari latar, alur, sudut pandang ya. Iya. Ini sudah ibu kirim ya. Kalian cek di WA kalian. Ada yang ingin ditanyakan? Kalian nanti juga mencari unsur ekstrinsiknya juga ya. Iya. Oke, ada yang ingin ditanyakan mengenai unsur pembangun cerpen? Latar belakang yang unsur ekstrinsik tadi tuh Bu. Latar belakang tokoh. Iya. Itu seperti biografinya saja diisi, latarnya gimana yang membuat ceritanya. Nanti kan ada toh ini namanya siapa, sudah ibu kirimkan tadi linknya, nanti dilihat ya. Iya. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah Bu. Yakin? Yakin. Oke, sebelum ibu tutup, untuk kalian semua tetap ikuti pembelajaran online seperti apa yang diminta oleh pemerintah, ya. Tetap kalian jaga kesehatan kalian, jangan keluar rumah kalau tidak ada kepentingan ya. Iya. Oke, selalu bawa masker, jangan lupa ya. Bawa masker. Terus kalau pulang cuci pakaian kalian, jangan keluar hanya karena apa? Karena ingin main, jangan ya. Oke. Tetap jaga kesehatan kalian, jangan lupa kalian dikerjakan PR apa tugas-tugas dari Bu Guru ya, jangan lupa ya. Iya. Apapun pekerjaan kalian, yang penting itu pekerjaan kalian murni, akan nilai plus dari ibu. Oke? Oke. Sebelum ibu tutup, sudah kan? Sudah. Oke. Terima kasih pelajaran Zoom hari ini. Ibu akhiri. Sekian. Semoga kalian diberikan kesehatan dan panjang umur, keluarga juga diberikan kesehatan. Baik, apabila tadi ibu mengajarnya banyak kesalahan, tolong dimaafkan juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Bisa keluar dari Zoom teman-teman.